Oke, wait. Hai Kak Bella. Hai. Bentar ya, kita undang teman-teman yang lain dulu. Oke. 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 Hai Kak Grace. Oke, kita tunggu satu lagi ya. Bisa pakai filter tak ini? Iya kayak aku Aku ya, coba-coba. aku ya mau pakai filter kayak gitu. Biar Agak. santai. Oke, ini kita ngobrol Oh, santai bisa. aja ya. Serius ya. Aku ini. Oke. Itu caranya gimana bisa pakai filter? Itu Ada pilihannya, ada ada gambar bulat gitu gitu. loh. Gambar bulat di. Ini kalau punya aku di pojok kanan atas sih. Ya, mana? Oke. Oke. Aku nggak bisa guys. Oke, nggak apa-apa lah ya, nggak pakai filter. Oke, tunggu Anggun bentar ya teman-teman. Ini buat teman-teman yang udah join. Hai Anggun. Halo. Oke, buat teman-teman yang udah join, boleh banget kasih tanggapan ataupun pertanyaan. Tapi ya, pertanyaan dan akan kami jawab sebisa kami. Dan mungkin di sini aku mau kenalin teman-temanku dulu ya. Yang pertama nih dari samping kanan aku ada Kak Bella. Hai Kak Bella. Hai. Mahasiswa teologi di satu kampus sama aku di STTI Surabaya dan sekarang udah semester 5. 5 atau Oke, thank you udah mau join Kak Bella. Dan yang kedua ada bawahku nih. Mungkin teman-teman beda-beda ya, nggak apa-apa lah ya bawahku. Ada Mbak Gracia dari STT Satya Bakti Malang atau Sati ya biasanya dikenalnya. Nah Kak Bella ini udah mau skripsian, udah skripsi ding ya, udah mau wisuda maksudnya teman-teman. Dan judul skripsinya keren banget. Nanti teman-teman yang mau kepoin boleh ditanyain. Jujur aku kaget denger skripsinya mantap-mantap. Oke. Dan yang terakhir ada Anggun. Hai Anggun. Halo. Anggun Anggun ini teman SMP ku teman-teman. Iya. SMP kan ya Anggun? Iya ya. Iya. SMA ini yang temen SMP tuh Mbak Grace. Iya. Oke. Dan Anggun sekarang lagi berkuliah di UKDW Yogyakarta Universitas Kristen Duta Wacana dan sekarang lagi semester 3. Keren, sip. Oke, teman-teman yang mau tanya-tanya sama kami, bukannya narsis ya, tapi nggak apa-apa kalau mau tanya aja, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Dan malam ini kita mau membahas seputar teologi, tapi ini mungkin kita bahas santai aja ya, bahas yang ringan-ringan aja karena kita memang mau bahas yang ringan-ringan aja gitu. Dan apa selanjutnya? Sorry teman-teman, ini ternyata nggak gampang ya buat ngomong di depan begini. Oke, lanjut. Kemarin aku udah share as question di Instagram story dan ada beberapa pertanyaan yang masuk dan ini mungkin ada satu pertanyaan dari teman SM aku dari bayu.k___ dan ini mungkin jadi pertanyaan buat mengawali perbincangan kita malam hari ini ya. Kita ngobrol santai aja. Nah, pertanyaan dari bayu.k___. Dia bertanya gini, apa itu teologi? Kok baru dengar katanya gitu teman-teman. Nah, mungkin aku akan menjelaskan secara singkat ke teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang baru pernah dengar teologi nih. Nah, teologi itu sendiri
ini menurut pengetahuanku ya. Nanti kalau teman-teman kakak-kakak senior yang mau lengkapin boleh banget. Menurut pengertianku sih yang dari yang aku pelajarin itu teologi itu dari dua kata ya, theos dan logos gitu ya teman-teman. Logos itu sendiri ilmu pengetahuan. Nah, nanti kalau di bahasa Inggris kan itu ada logic gitu kan ya, logika kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ilmu pengetahuan theos itu Allah atau Tuhan gitu teman-teman. Jadi ilmu yang mempelajari Tuhan. Nah, mungkin teman-teman agak kaget gitu. Tuhan kan nggak kelihatan apanya yang bisa dipelajarin dan dari mana kita bisa mempelajari sesuatu hal yang nggak kelihatan gitu kan teman-teman. Nah, itu sih menariknya menurut aku pribadi waktu aku belajar teologi. Nah, itu sih ya. Mungkin itu penjelasan singkat dari teologi. Jadi ilmu yang mempelajari Allah atau Tuhan kayak gitu teman-teman. Nah, oke, itu mungkin awal dari aku dan untuk masuk ke selanjutnya ini ada pertanyaan yang pas banget juga untuk memulai perbincangan sama kakak-kakak di sini. Ada pertanyaan dari Kitara Andrew _ Pertanyaan gini, apa sih yang membuat kalian masuk sekolah teologi? Nah, terus dilanjut lagi, kalau panggilan seperti apa? Gitu. Nah, mungkin kita mulai dari yang paling senior di sini ya, ada Kak Gracia. Boleh dijawab dong, Kak. Pertanyaannya, apa sih yang membuat kalian masuk teologi? Kalau panggilan yang seperti apa? Kayak gitu. Kalau bukan panggilan, ya nggak usah jawab yang panggilan kali ya. Apa alasan intinya? Oke, silakan Kak Grace. Suaraku terdengar jelas ya? Jelas. Oke, kalau untuk aku sendiri secara pribadi gitu ya, awalnya memang nggak ada niatan terbesit gitu. Aku mau sekolah teologi karena aku sendiri juga awalnya nggak tahu teologi gitu. Aku sama sekali nggak tahu. Yang aku tahu ya cuman pelayanan di gereja gitu. Ya udah pelayanan aja gitu. Nah itu berjalan sejak aku pelayanan mulai kelas 6 atau kelas 1 SMP, sekitar itulah. Nah, itu sampai SMA. Nah, SMA kelas 1 itu udah kayak rencananya, nanti kalau aku mau lulus SMA, mungkin aku mau daftar jurusan kimia, atau nggak bahasa Inggris. Pokoknya sekitar dua ilmu itulah. Itu berjalan, kelas 2 SMA tetap, pendirianku tetap, mungkin nanti aku mau jadi dosen kimia atau bahasa Inggris, gitu. Nah, SMA kelas 3 itu aku udah kayak bodo amat lah kuliah gitu. Aku bener-bener kayak udah gimana ya, kayak puyeng gitu loh. Puyeng ngurusin, ya nggak tahu ya, kayak sumpek gitu ya, bahasa Jawa itu sumpek. Udah kayak bodo amat gitu. Padahal ya puji Tuhan nilainya cukup lah, maksudnya cukup, dan waktu itu juga sempat ditawarin buat daftar SNMPTN gitu, daftar aja gitu ke PTN mana gitu. Oh iya aku cuman iya doang gitu, iya doang, tapi kayak nggak ada damai sejahtera gitu bagiku. Nah, dengan berjalannya waktu mulai dari kelas 1 SMA, nah itu di gerejaku di apa istilahnya, apa sih, di denominasi gerejaku. Nah itu kan GSDA, aku GSDA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah itu kantornya ada di Malang gitu kan. Itu ada salah satu sekolah teologi yang ngadain KKR setiap tahunnya. Nah namanya Sati Mission Day gitu. Ada kok IG-nya gitu, Sati Mission Day. Nah di situ aku ikut sebelum kelas 3 SMA tuh ya, itu aku udah ikut sekitar 2-3 kali lah. Aku udah ikut Sati Mission Day 2-3 kali. Nah, aku tuh seneng di situ. Seneng. Nah, itu tahun-tahun kebelakangnya. Nah, pas kelas 3 SMA ini aku bener-bener kayak sumpek dan ikut lagi tuh, join di Sati Mission Day. Nah, itu udah kayak, aduh Tuhan, aku gimana ya? Bingung gitu loh. Aku mau kemana? Udah nggak ada passion buat kuliah juga. Bener-bener nggak ada passion.
Padahal udah disuruh lanjut kuliah sih, cuman ya namanya nggak ada passion ya, mau dipaksa juga nanti ngejalaninnya susah gitu. Nah akhirnya di gerejaku itu ada mahasiswa praktek dari sekolah ini, dari Sati. Jadi setiap weekend Jumat sampai Minggu itu ada mahasiswa praktek. Nah di situ mereka ngobrol sama orang tuaku, tanya-tanya gimana sih di Sati itu gimana. Nah itu orang tuaku tanya-tanya ke mahasiswa prakteknya di belakang aku, jadi tanpa pengetahuan aku. Nah terus ya sudah, singkat cerita orang tuaku nawarin dulu gitu loh, ini loh, karena mereka udah tahu aku udah sumpek, aku udah nggak mau, agak nolak kuliah gitu. Mereka nawarin, ini loh ada formulir. Udah ditawarin formulir dong, dan kayak belum memutuskan. Aku bilang gitu, aku belum memutuskan. Dan sedangkan penutupan ya, gelombang penutupan pendaftaran itu 2 minggu lagi gitu. Aduh, gimana ini memutuskan kuliah, bukan cuman masalah gampang menurutku, ini susah banget gitu. Nanti kalau aku salah pilih jurusan gimana gitu, apalagi aku bener-bener buta, teologi itu apa aku nggak ngerti juga. Yang ku tahu kalau mahasiswa Sati datang ke gerejaku ya cuman praktek, maksudnya pelayanan gitu ya, pelayanan mimbar, ya pokoknya pelayanan gitu. Nah terus gimana nih kesempatan. Oke, sorry bentar ya teman-teman, mungkin ada bad connection di Kak Grace. Mungkin mau lanjut dulu atau kayak gimana sambil kita nunggu? Iya. Grace. Wait. Oke, mungkin sambil nunggu Kak Grace, kita ini dulu ya. Kita ke Kak Bella dulu kali ya. Kalau Kak Bella apa sih Kak yang bikin kakak sekolah teologi kayak gitu, pilih jurusan teologi? Oh, oke. Ini suaraku dengar jelas ya? Jelas. Oke. Jadi ini lumayan panjang sih ceritanya, dan aku nggak pernah share ini di Instagram. Cuman teman-teman aku yang deket aja yang, ini Grace sudah balik. Hai Oke, Grace. tadi macet gitu kan. Dulu. Oke. Oke, kurang 2 minggu lagi itu formulir harus dikumpulkan. Kan ya kayak tanya-tanya, bener-bener ya ngobrol gitu. Duh Tuhan, gimana nih? Aku bingung Tuhan. Pokoknya menyampaikan segala keluh kesahku gitu. Semua udah kucurhatin gitu. Tuhan, ya apa Tuhan? Aku nggak mau salah pilih jurusan, nanti kan buang-buang uang juga gitu. Pertengahan jalan nanti tiba-tiba nggak betah gitu kan. Ya sudah, pokoknya sebelum pendaftaran itu aku bener-bener bergumul, dan kayak diingatkan sama momen waktu KKR. Kayak gimana ya, momennya tuh enak banget, gimana ya, merasakan kehangatan, dan ya kayak aku merasakan Tuhan gitu loh, aku merasakan Tuhan. Nah kayak seperti itu. Jadi kalau Oke, jadi di live ini teman-teman juga dilatih untuk ini ya, apa, pendengaran kesabaran juga. Jadi ya banyak sekali manfaat live kita malam ini. Oke, lanjut lagi Mbak Grace. Halo.
Kata ya. Oh, oke 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 oke. Oke, jangan digantung please ceritanya katanya Rizka Bes. Kami bukan mau memberi harapan palsu ya teman-teman, tapi ya pindah ke Kak biar Merasakan dapat sinyal. Oke, Tuhannya sampai mungkin kayak lanjut kerinduan ke Kak. untuk Oh, akhirnya masuk. oke. Halo Kak, Hai, halo, Grace. dengar? Oke, halo, oke. Lanjut Oh, lagi ya. oke, udah bisa dilanjut atau? Oke, Kita dengernya terakhir tadi sampai urapan terdengar jelas. Tuhan, Grace. Urapan Tuhan. Sampai urapan Tuhan, terus Tadi kayak putus. ya, Gede, saking gede urapannya kayaknya ya. Iya. ya jadi menjelaskan gimana merasakan hadirat Tuhan itu susah sih menurut. Karena kita mau berusaha menggambarkan ini loh, aku tuh merasakan hadirat Tuhan tuh kayak gini. Nah, sedangkan orang yang misalnya cerita kayak gini itu nggak ada pada momen saat itu. Jadi kayak punya momen itu kayak satu penutupan pendaftaran itu aku baru kasih formulirku ke Hati. Dan aku juga nggak tahu itu nanti aku mau diterima atau enggak. Bener-bener. Jadi kayak macet-macet lagi ya? Iya, iya. Tapi barusan pas ngomong macet-macet lagi itu jelas, Kak. Iya, jelas banget waktu ngomong macet-macet lagi. Kayaknya selalu gitu nggak sih di kelas Zoom juga? Oke, Kak Grace, mungkin kita lanjut ke Kak Bella dulu kali ya, Kak. Kak Grace nggak bisa dengar sih. Oke. Oke, oke. Itu kata Priscilla, kita doain buat sinyalnya Kak Grace. Iya, mari teman kita, Kak. Oke. Ya, ya. Oke, aku ya, kalau aku tadi misalnya di Grace itu dia nggak ada passion buat kuliah, kalau misalnya aku nggak ada uang buat kuliah, ya kan? Aku aku setelah lulus SMA, selalu SMA. Jadi gini, story backgroundnya adalah aku dari kecil itu aku emang nggak pernah pindah gereja, guys. Jadi udah dari kecil tertanam di sebuah gereja di Surabaya, namanya GBT Kristus Raja Damai. Dan itu udah dari kecil aku di situ dan emang bertumbuhnya di situ, pelayanan pun juga di situ gitu loh. Dan sampai aku SMA lulus SMA kayaknya itu dipercayain buat jadi youth leader. Nama youth aku, gerejaku namanya The Movers, youth-nya namanya The Movers. Nah, di The Movers pun banyak anak-anak youth-nya ya SMP, SMA, ada yang kuliah, ada yang kerja juga, dan mereka pun kan beberapa kali sempat kayak tanya-tanya tentang Alkitab juga gitu kan. Meanwhile aku nggak tahu jawabnya kayak gimana gitu. Tapi beberapa ya sebagai youth leader kan mesti ditanya-tanya kayak gitu kan. Nggak tahu LB sama Anggun ditanya-tanya gitu juga nggak di gereja. Nah, setelah lulus SMA, aku tuh nggak kuliah karena emang nggak kuliah karena orang tua nggak ada uang buat kuliahin gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk kerja dulu. Nah, selagi kerja aku pun kalau nggak kepikiran betul, sama kayak si Kak Grace tadi, nggak kepikiran buat kuliah lagi, jujur aja nggak kepikiran sama sekali gitu. Mau kuliah pun nanti bakalan ngambil manajemen, ambil bisnis, kalau nggak ambil desain karena aku desain juga kan. Nah, berjalannya waktu selama 2 tahun aku nggak kuliah, aku kerja dan tetap pelayanan juga di gereja, pelayanan jadi youth leader juga. Terus sekitar bulan Juli masuk kuliah kan Juli ya, Juli itu
Aku ikut salah satu youth conference di aku kan GBT ya, GBT Kesada Damai punya youth itu namanya Tabernacle Youth Festival, kayak conference gitu. Ada juga aku ikut Unlimited Fire Youth. Kalian tahu nggak Unlimited Fire? Nah, aku tuh sempat ikut kedua itu gitu. Itu bulan Juli, aku ingat. Nah, selama ikut itu uh, ya personally tuh kan nggak ngomong kayak ya kamu sekolah teologi gitu, ya kamu jadi hamba Tuhan ya gitu, enggak, aku nggak se-holy itu guys, dapet dapet uh, omongan Tuhan se-audible itu enggak, cuman dengan berjalannya waktu uh, ya akhirnya aku kayak mikir gitu, aku juga bingung kok pemikiran itu dari mana gitu, akhirnya kayak ada tawaran, ada promosi, enggak nangis ya Anton. Ada promotion itu dari STTII, which mean apa, youth pastor aku namanya C. Beatrice, itu dia alumni STTII itu, kuliah S2 di STTII. Terus tak lihat, oh ada tawaran buat sekolah teologi nih gitu, mau coba apply gitu kan. Itu kan karena ada aku dengar cerita juga kalau sekolah sekolah teologi juga kayak nggak semua bisa diterima gitu kan, kayak ada wawancara panjang lah dan lain-lain gitu. Udahlah coba-coba, ini awalnya coba-coba guys, dengan coba-coba coba-coba. Jadi itu aku daftar ketika 2 minggu sebelum masuk, 2 minggu sebelum masuk kuliah, 2 minggu sebelum masuk kuliah aku daftar. Dan bener-bener Tuhan itu bikin prosesnya tuh cepet banget, dan sejak Tuhan bikin prosesnya itu cepet banget, aku bener-bener menyadari kayak, oh oke, ini jalannya nih gitu, karena bener-bener dipermudah banget sama Tuhan. Dari daftar aku ke STI itu sendirian, uh, jadi ke STI sendirian naik motor ya kan, daftar ke PK2 itu bagian keuangan ya kan, PK2 bagian keuangan, daftar dan lain-lain, kayak prosesnya cepet banget gitu. Dan terus akhirnya uh, wawancara pun ketemu sama temenku juga, ini by the way dia juga join, uh, ya itu. Ini ada Kak Beta ini join. Nah, Kak Beta ini dulu ngurusin bagian akademis di STII, sekarang dia sudah pulang ke desanya ya kan. uh, aku beneran ini betul, Kak Beta ngomong ngumpulin formulir aja mepet banget sampai lari-lari, itu bener banget. Jadi bener-bener waktunya mepet banget, tapi dibuat mulus banget jalannya sama Tuhan gitu. Akhirnya wawancara lah, ikut. Terus ada temanku, salah satu juga temanku yang ikut live ini juga, namanya Priscilla, itu teman SMA aku juga, dan dia juga nggak kuliah selama 2 tahun, dia kerja juga. Akhirnya ketemu juga, lo ada Priscilla, lo ada Bella, kayak gitu ngomong-ngomongan. Akhirnya wawancara, keterimalah aku di situ gitu loh. Sepanjang jadi bener-bener kalau misalnya tadi pertanyaannya tujuannya apa, ada panggilan atau apa, jujur nggak ada niatan buat jadi pendeta, nggak ada niatan buat jadi penginjil, buat jadi membangun gereja, nggak sama sekali, nggak ada niatan gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu sampai sekarang, panggilan itu lebih ke memperlengkapi anak-anak youth aku sebagai youth leader gitu. Jadi aku pengen, aku bisa sekolah teologi, aku bisa istilahnya juga memperlengkapi diriku sendiri nih. Kalau aku nggak menolak panggilan Tuhan, suatu saat aku bakal jadi pendeta atau gimana, aku nggak menolak sama sekali. Jadi apapun panggilannya itu nanti, tapi hatiku emang hati untuk melayani Tuhan gitu. Aku terpanggil untuk melayani Tuhan. Oke, panggilanku adalah melayani Tuhan gitu. Gimana pun Tuhan panggil, terserah gitu, yang penting aku mau melayani Tuhan gitu. Ya dengan berjalannya waktu aku menyadari bahwa oh oke, gitu, ternyata Tuhan suruh aku masuk di STTI ini emang memperlengkapi aku pribadi gitu. Dan aku juga kan udah mulai disuruh khotbah juga kan di gereja. Jadi kalau khotbah di gereja nggak tahu apa-apa kan juga, apaan sih khotbah nggak jelas gitu. Tapi kalau misalnya belajar di sekolah teologi kan diajarin khotbah, diajarin ajaran-ajaran yang betul kayak gitu. Kalau di kampusku juga semuanya itu diajarinnya dari Alkitab langsung gitu. Jadi beneran dapat sumber yang bagus juga kayak gitu sih. Jadi kalau bisa ditanya panggilan apa, panggilan gue dalam melayani Tuhan kayak gitu. Gak ada panggilan secara khusus, mungkin kayak Albini pendeta mungkin kan, ibu gembala kayak gitu mungkin. Kalau aku nggak ada panggilan khusus, dan
aku sampai sekarang bener-bener ngikutin jalan Tuhan aja sih. Terserah Tuhan mau panggil aku spesifikasi secara apa, terserah Tuhan. Yang penting aku panggilannya buat melayani Tuhan, kayak gitu sih. Wah, keren banget ceritanya Kak Bel. Jadi intinya ingin melayani Tuhan apapun caranya gitu ya, nggak harus dibatasi sama gedung gereja kayak gitu ya Kak. Oke, sekarang aku mau coba undang Kak Gracia lagi. Oke, sambil nunggu sambil nunggu Kak Gracia datang. Halo Kak. Oke. Mungkin gara-gara kamu pakai efek kayaknya sinyalmu putus. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke Anggun dulu kali ya, Kak. Nanti kita balik ke Kak Gracia lagi. Oke. Oke, thank you. Silakan Anggun. Anggun yang sesuai namanya Anggun. Gimana sih? Gimana? Oke, udah jelas. Udah denger ya? Jadi tuh sama teologi itu ceritanya lumayan panjang sih. Bisa dibilang cita-cita sih dari aku SMP. Ini uniknya gini. Dulu kan SMP aku tuh sempet awal masuk tuh kan pakai kurikulum 2013 tuh kan ya. Nah, terus balik lagi ke kurikulum 2006 kan. Nah, tuh kan aku di sekolah negeri tuh kan. Ini rada panjang nih ceritanya juga. Uh, terus buat aku juga kaget sih aku bisa sampai di sini. Jadi tuh sempat balik ke kurikulum lama, terus ada tuh kalau yang di agama Islam kan ada baca tulis Al-Qur'an tuh kan. Nah, kepala sekolahku dulu minta yang Kristen ada dong baca tulis Alkitab. Waduh, gitu kan. Jadi pendeta tuh yang ngajar itu juga kebetulan pendeta jemaat aku. Oke, dikasih bahasa Ibrani dulu kelas 7. Nangislah aku. Jadi kelas 7 suruh ya cuma perkenalan huruf aja nih. Tuh kan. Terus habis itu sempet terus kemudian orangnya pensiun, ganti sama pendeta jadi jemaat sebelah. Dilanjutin dari kelas 2 sampai kelas 3 SMP itu bahasa Yunani. Jadi sebenarnya keinginan buat jadi pendeta tuh udah dari kecil, karena aku dari kecil orang tua juga aktif pelayanan di gereja, terus aku kan juga otomatis juga ikut aktif gitu, terus jadi guru sekolah minggu. Terus nah waktu SMA nih kayak bimbang gitu, ini aku masuk IPA kan, terus aku mau lanjut apa nih. Nah udah waktu SBM aku bisa senam PTN aku bisa, tapi aku nggak lulus. Jadi kayak sempet sedih gitu. Terus SBM itu nggak aku sempet ikuti karena di tahun aku lulus juga aku kayak terancam untuk gap year, nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya. Jadi kayak putus harapan, ini satu-satunya harapan cuma senam PTN gitu. Terus nyobalah aku buka website, terus cari info. Sebenarnya udah lama untuk condong ke Duta Wacana itu, udah dari karena ada saudara yang di Duta Wacana juga, jadi aku pengen kesana nanti kalau aku pengen jadi pendeta. Terus akhirnya di bulan April kalau nggak salah ya, terus aku daftar isi formulir, terus bilang ke orang tua, Bu, boleh nggak aku ngambil teologi. Nah, didukung dong 100%. Pada saat itu memang kondisi keluarga keuangannya lagi kolaps banget, lagi down banget, sampai ya ampun tapi mahal gitu loh. Sempet pikir ini biayanya banyak untuk masuk universitas swasta gitu. Terus sampai sama ibu, nggak apa-apa ibu, support untuk kamu kalau mau ke teologi. Terus di situ kan aku nggak mau untuk membebani orang tua banyak-banyak kan. Terus ada tuh program dari pemerintah, KIP kuliah. Aku coba tuh, aku urus sendiri itu dari desa, terus ke kecamatan, terus gara nggak terdaftar di Dinsos, aku harus urus ke sana ke sini gitu. Terus akhirnya waktu di apply keterima, dan aku bisa pakai itu buat aku kuliah gitu sampai saat ini.
Jadi kalau dibilang panggilan, ya dari lama gitu. Tapi sempat dulu itu waktu SMA itu aku nggak mau ambil teologi, aku nggak mau jadi pendeta, aku mau ngambil ke biologi, ke pendidikan biologi atau ke teknik lingkungan. Tuh aku pengennya ke sana gitu. Tapi ya Tuhan ngasih tahu dengan cara Anggun senam PTN-nya nggak dulu ya. Terus akhirnya di Duta Wacana itu lancar, langsung seleksi pertama ya kayak oh oke, berarti ini memang jadi jalannya Anggun, memang udah Tuhan kasih ini kesempatan buat Anggun, ya oke Anggun ambil gitu. Jadi kayak dibilang panggilan ya udah lama, ketuknya udah lama pengen jadi pendeta karena lihat pendeta khotbah wah, kan masih kecil tuh, wah keren juga ya jadi pendeta naik di atas mimbar gitu, di apa dikenal banyak orang gitu, baik gitu, gitu sih. Jadi lepas dari itu semua ya Tuhan bener-bener ngasih jalan Anggun ketika Anggun bener-bener keluarganya terpukul gitu. Waktu gagal senam PTN cuma bilang ya udah Tuhan, Anggun pasrah sama Tuhan, apapun kedepannya ya wis Anggun serahkan ke Tuhan. Berkat Tuhan bener-bener gak nyangka banget gitu sih. Wah, thank you Anggun buat ceritanya. Nih banyak yang termotivasi di komen nih. Waduh. Oke, thank you Anggun buat ceritanya. Nah, apa Mbak Grace mau lanjut? Kak Grace. Gue nangis loh, Anggun. Tisu. Oh iya, Anggun. Udah ada. Oke. Kak Grace BTW udah lancar belum ya sinyalnya? Hai Kak Grace. Udah lancar belum? Udah lancar belum sih? Udah lanjut tuh Kak. Oh udah ya. Kayaknya pas aku ngomong doang ya. Ini agak macet-macet. Mohon maaf. Tadi sampai aku daftarin, aku nyerahin formulir, aku kayak nggak tahu gitu ya bakal diterima atau enggak. Aku juga kayak ya sudahlah, ya namanya pasrah. Nggak berharap lebih sih sebenarnya ya. Ya kalau karena aku udah ngelewat senam SNMPTN, terus nggak ngambil SBMPTN, sudah apa? Tapi memang bukan dijadikan oh aku nggak masuk SNMPTN atau SBMPTN karena memang nggak daftar gitu, nggak daftar. Jadi karena kebanyakan itu ada apa ya, pemikiran kalau oh Oke guys. Oh ya. Halo. Oke. Halo. Kasian banget. Ini. Oke. Halo Kak. Oke, macet guys. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja kali ya teman-teman. Kita selanjutnya mau bahas apa nih? Oke. Nah, mungkin selanjutnya ke ininya kali ya, ke tentang pelajarannya apa aja sih yang dipelajarin di jurusan teologi gitu. Nah, mungkin di setiap univ beda-beda juga ya. Nah, kalau dari mana nih? Dari Anggun dulu deh, boleh Anggun? Dari aku apa dulu sih nih. yang dan mungkin bisa aku tambahin paling apa sih namanya? Paling bermanfaat buat kehidupan Anggun, maksudnya berpengaruh sama kehidupan Anggun tuh yang waktu kamu mempelajari apa kayak gitu.
Wih, ini aku masih semester 3 nih, belum terlalu banyak sih. Jadi gini, kalau Anggun sendiri di semester 1 itu sesuai kurikulumnya itu ada pendidikan agama. Pendidikan agamanya untuk mahasiswa teologi kan beda sama dengan mahasiswa yang lainnya, walaupun masuk mata kuliah umum kan. Terus ya kayak ada mata kuliah umum lainnya kayak pendidikan kewarganegaraan. Terus di semester 1 itu ada dunia Alkitab, itu yang seru sih kalau menurut Anggun, itu seru banget karena eh, benar-benar ketika ilmunya Anggun ketika jadi guru sekolah minggu mengulas kisah-kisah Alkitab itu diperhadapkan lagi gitu ya. Dunia Alkitab mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Terus baca-baca bukunya. Terus semester 1 kebetulan eh, Anggun dapat Yunani sih. Itu juga seru. Itu seru banget ketika harus belajar hurufnya, cara bacanya, terus nulisnya, terus kayak belajar dikit-dikit itu nerjemahin ayatnya gitu. Yang ada juga pengantar filsafat kemarin itu waktu semester 2 itu juga eh, ya sebagai apa ya, kayak openingnya sebelum Anggun lebih lanjut lagi ke semester berikutnya ketemu filsafat-filsafat gitu. Terus ya banyak sih. Terus semester 2 kemarin Ibrani. Jadi kalau untuk manfaat sendiri semuanya itu bagi Anggun manfaat banget. Karena apa? Dari aku yang belum nggak tahu apa sih, aku pikirnya kan masuk teologi, oke, belajar Alkitab, belajar studi agama-agama, pelajari masalah ini itu. Ternyata enggak gitu ya. Ketika Anggun membaca Alkitab, Anggun tuh harus eh, nggak syukur mengartikan gitu, nggak yaudah baca terus dikomunikasikan, nggak, ternyata oh iya, ternyata kanonisasi Alkitab tuh panjang banget gitu loh. Jadi bener-bener kayak ayo ini pesennya penulisnya kepada pembaca nih apa gitu. Jadi manfaatnya bagi Anggun kan pertamanya nih, Anggun yang nggak tahu apa-apa sekarang Anggun mulai sedikit banyak tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, oh bahasa Ibrani tuh begini, oh dulu perjanjian lama ditulisnya kayak gini gitu, di atas daun gitu gitu. Jadi itu sih banyak banget sih manfaat. Terusnya lebih, jadi uh, lebih mensyukuri berkat Tuhan melalui Anggun studi kayak gitu. Semakin Anggun diperlihatkan betapa besar kekuasaan Tuhan sampai dari dulu sampai saat ini Anggun ada gitu. Ternyata banyak kisah di balik itu semuanya. Wah. Keren banget sih ya. Sebenarnya 11-12 sama aku sih. Emang ya, maksudnya dari belajar ini juga aku pribadi sih jadi lebih, wah ternyata Tuhan itu nggak serius yang pernah aku pikirin dulu gitu kan. Mikirnya dulu kalau di gereja, kalau hal-hal rohani itu harus diam, serius, harus jadi orang yang kaku, harus jadi orang yang nggak asik gitu kan. Tapi, wah ternyata nggak juga gitu kan. Maksudnya, terus dapat banyak perspektif juga kalau ternyata Tuhan itu lebih deket loh daripada yang apa yang kita bayangin gitu. Dan meskipun banyak pertanyaan juga, banyak pertanyaan yang belum kejawab gitu, tapi satu hal yang aku pelajari sih, kalau aku boleh ngomong di sini, sebenarnya aku nggak boleh ya teman-teman, karena aku di sini harusnya yang nanya-nanyain. Mungkin singkat aja. Tapi Tuhan intinya itu nggak pernah kekurangan cara untuk membuktikan dirinya ada gitu loh teman-teman, ya nggak sih, ya kan? Nah mungkin buat teman-teman yang nggak tahu kenapa Yunani Ibrani, karena Alkitab itu ditulis bahasa aslinya itu Ibrani sama Yunani teman-teman. Jadi di Alkitab itu ada dua, perjanjian lama dan baru. Perjanjian lama itu bahasa aslinya pakai bahasa Ibrani, dan yang perjanjian baru itu pakai Yunani. Jadi kayak gitu. Jadi kenapa Anggun singgung belajar bahasa Yunani Ibrani kayak gitu. Oke, mungkin kita next lanjut ke Kak Bella dulu kali ya. Kalau Kak Bella apa sih Kak yang dipelajarin, terus penerapannya ke kehidupannya Kak Bella itu gimana sih?
Oke. Kalau misalnya tadi kan aku sempat singgung juga kalau misalnya kampusku STI itu bener-bener back to text ya, balik ke Alkitab. Jadi dan emang beberapa kampus teologi itu sempat singgung-singgung juga, oh STI ini sempat STI ini emang masuknya itu di ini nih, di eksegesa, di pendalaman langsung ke teksnya. Nah, kalau misalnya di kampusku sendiri itu di awal mungkin lebih ke arah ke introduksi dulu ya. Kenapa sih kita mempelajarin Alkitab ini? Jadi ada yang namanya mata kuliah bibliologi namanya. Nah, bibliologi itu mempelajari tentang Alkitab ini. Kenapa sih kok kita harus pelajarin Alkitab? Apa aja? Tadi Elbi juga sempat bingung juga soal bahasa-bahasa asli di dalam Alkitab itu apa aja kayak gitu. Itu kita pelajarin di bibliologi itu. Dan ada juga ini nggak tahu di kampus kalian ada juga nggak ya, di kampusku ada mata kuliah namanya teologi sistematika. Jadi bener-bener di semester awal itu kita bener-bener pelajarin hal-hal yang di luaran dulu nih, dikenalin dulu istilahnya. By the way, terus ya, gara-gara aku nggak tahu apa-apa nih sebelum aku masuk kampus STTI, sebelum masuk teologi, nilaiku itu jelek banget di semester 1. Jelek banget, soalnya aku benar-benar dari orang umum ya kan masuk ke teologi itu jelek banget nilainya. Tapi kalau misalnya kalian ini mungkin ada teman-teman yang di luar teologi mau join teologi, nggak apa-apa banget, soalnya di awal itu pasti kok diajarin basicnya, nggak langsung tiba-tiba aku nggak tahu ya kalau tadi tiba-tiba diajarin Ibrani Yunani gitu. Kalau bisa di tempatku nggak, karena benar-benar awal itu pelajarin introduksinya, basicnya dulu gitu. Ibrani Yunani di STTI itu baru semester 6 kalau nggak salah, semester 6 atau semester 7 kayak gitu. Jadi diajarin dulu basicnya, dan ngawur, IPK aku gak 4 ya. Terus terus apa namanya? Jadi nge-lag. Apa? Oh ya, pelajarin itu tadi. Nah, jadi tadi balik lagi STI kan baliknya belajarnya benar-benar balik ke teks. Nah, ada salah satu mata kuliah yang benar-benar ini dibahas selama 3 semester, yaitu adalah namanya hermeneutik. Ini ada masternya hermeneutik di sini lagi join les, namanya Priscilla. Ya, kami pelajarin hermeneutik itu sampai 3 semester. Aku sampai benar-benar nggak tahu banget, bingung banget gitu loh soal mata kuliah ini. Aku semester 1 itu benar-benar jelek banget nilaiku. Tapi karena belajar terus, ya puji Tuhan akhirnya bisa ngerti juga gitu. Hermeneutik itu sih yang menurutku yang basic banget, yang dasar banget, gimana kita melihat teks Alkitab itu secara bener-bener. Biasa kan kita kan sering menafsirkan, sekarang kan kita biasanya menafsirkan Alkitab kan berdasarkan pemikiran kita sendiri ya, kalau misalnya itu sungguhan kayak gitu ya kan, kalau enggak gimana gitu. Nah, kalau di hermeneutik itu ada, ini tak singgung dikit ya, ada 5 analisa tuh, aku nggak hafal apa aja ya. Gramatikal, literal, kontekstual, historical, sama apa satunya, aku lupa. Historical, gramatikal, apa sih? Ya, kok aku nge-lag ya? Historical, kontekstual, pris. Ya, intinya ada 5 penafsiran itu, ada 5 analisa itu. Jadi di dalam satu ayat, misal nih, kita lihat ada ayat di dalam Efesus gitu, penuh dengan roh. Pernah dengar nggak penuh dengan roh? Gimana sih penuh dengan roh itu? Apa sih maksudnya penuh dengan roh kayak gitu? Ya, oh ya, Bu Ninda, teologi betul. Ada lisan teologi. Itu ada yang terakhir. Nah, itu tuh diteliti. Frasa itu penuh dengan roh itu artinya apa aja lewat 5 analisa itu, dan itu benar-benar basic banget yang membantu banget nanti kita itu sepanjang belajar teologi sama 8 semester itu benar-benar membantu banget. Jadi gimana kita menggali teks asli Alkitab, apalagi kalau sudah belajar Ibrani Yunani kan kita langsung menelitinya lewat bahasa itu. Nah, itu sih menurutku mata kuliah yang paling memberkati aku juga. Jadi kadang kalau ya, thank you Priscilla. Jadi ini salah satu tips yang dosenku ajarin hermeneutik ya kan. Sebelum kamu meneliti Alkitab adalah yang harus kamu lakukan apa? Berdoa, men. Berdoa. Kamu harus berdoa gitu. Jadi dalam kita meneliti tadi sempat Elbi juga singgung juga, Tuhan bekerja lewat banyak cara, betul juga gitu. Jadi ketika aku belajar tentang hermeneutik, aku belajar tentang menggali teks itu, aku benar-benar sebelumnya kita doa juga kan, minta Tuhan, minta hikmat dan lain-lain, dan akhirnya juga Tuhan ngasih
oh ternyata kayak gini ya maksudnya Tuhan. Oh ternyata ini loh, oh ternyata ini berkat loh buat aku yang bisa aku sampaikan ke teman-teman atau ke anak gerejaku juga kayak gitu sih. Dan itu sih salah satu mata kuliah yang memberkati aku sampai sekarang dan jadi bekal banget sampai sekarang, hermeneutik namanya. Kayak gitu sih, Al. Wah, keren, keren, keren. Thank you Kak Bella udah mengingatkan tentang 5 cara menafsir Alkitab. Aku jadi hari Senin jadi kuliah juga nih. Oke. Aku bisa dong belajar gitu. Kenapa? Minggu ini Kenapa ada nih? hermeneutik. Karena aku Oh udah iya. barusan hermeneutik. Iya, jadi baru semester ini hermeneutik. Kalau Oh, kemarin cuma hermeneutik. Jadi sekarang hermeneutik perjanjian lama, semester depan hermeneutik perjanjian baru gitu. Jadi makanya oke. kenapa berani sama Yunaninya di depan gitu. Ya memang buat fondasinya di depan. Ya, tapi aku setuju banget sih. Sebetulnya aku setuju juga kalau misalnya bahasa asli kita pelajarin di depan karena itu kan basicnya ya. Cuman mungkin karena beda pengajaran, beda kurikulum, maybe nggak tahu. Jadi Beda kurikulum. jadi di kampusku itu bahasa aslinya itu di semester 6 sama semester 7 kayak gitu sih. Oke, mungkin sekarang kita mau dengar dari Kak Gracia ya. Kak Gracia, semoga nggak macet-macet lagi ya. Tidak macet ya. Semoga. Nah, kalau Kak Gracia apa sih yang pelajaran paling berkesan gitu Kak di yang dipelajarin di teologi terus yang kena di kehidupannya Kak Grace gitu? Kalau aku sih etika Kristen. Suaraku jelas ya? Suaraku jelas nggak sih? Jelas. Oke. Etika Kristen. Kenapa? Nah, karena selama ini mungkin kita apa ya, seringnya tuh kalau ngelakuin sesuatu gitu, kita, oh ini boleh nggak? Dan kadang-kadang alasannya yang misalnya kita ngelakuin apa gitu. Contoh kecil ya, contoh kasus etika misalnya. Aku bohong demi kebaikan gitu, ya kan? Apa ya istilah? Oke. Bohong Kasihan banget, Grace. Oke. Yang sabar ya Kak Grace. Halo. Ini udah balik belum sih sinyalnya? Udah. Oke. Halo. Oke. Soalnya tadi kalau di sini Set sekali. Oke. Oke, halo Kak. apakah masih Atau mungkin Kak Chris bisa ketik di kolom komen kali ya, nanti aku bacain. Boleh. Tapi panjang banget ya. Udah kayak kuliah online. Iya Pak, maaf. Sinyalnya putus. Iya, lewat chat aja. Iya gitu ya Kak. Kenapa kalau ngomong nggak macet-macet ya? Kalau nggak ngomong nggak macet-macet tuh kan macet lagi ya udah nggak apa-apa deh. nggak ngerti. Bisa di. Oke, teman-teman. Nggak kerasa kita ini udah mau 1 jam teman-teman. Apakah teman-teman masih excited? Boleh. Oke, mungkin kita lanjut ya. Dan ini ada satu pertanyaan sih yang datang juga dari Gabriel EYM. Ini mungkin cocok juga buat ditanyain ke kita gitu. Dia tanya, gimana kalau semua yang kita ketahui ini nggak bener? Oke. Gimana kalau semua yang kita pelajari dan kita ketahui ini ternyata nggak bener gitu? Teman-teman ada yang mau kasih pendapat nggak? Mungkin dari Kak Bella dulu kali ya. Oke.
Aku jujur aja, aku ketika masuk STI itu dengar cerita juga loh. Setelah lulus dari STI ternyata jadi ateis. Ternyata jadi nggak percaya sama Tuhan. Itu aku dengar cerita beberapa kayak gitu. Dan basically karena ini sih, simpelnya sih ini. Karena kita itu teologi ya. Jadi Albi sempat ngomong, kita pelajari tentang Tuhan dan segala yang ada di aspek itu gitu kan. Kita ketika belajar juga otomatis kita minta pimpinannya sama Tuhan gitu loh. Karena kita pelajari tentang Tuhan, kita juga minta pimpinannya juga sama Tuhan. Kalau misalnya enggak, pasti ujung-ujungnya kayak gitu tuh. Jadi nggak percaya Tuhan gitu. Mempelajari Tuhan kok jadinya nggak percaya sama Tuhan. Itu kan rada gimana gitu juga kan. Nah, satu yang aku percayai dan ini menjadi dasarku juga, foundation aku juga, malah ini nggak tahu ya, ini berlaku juga di kampus kalian atau kayak gimana atau nggak tahu gimana. Kalau di kampusku sendiri itu STI itu interdenominasi. Karena bagus interdenominalis bagus banget gitu kan, kita nggak terpaku sama satu denominasi, nggak terpaku sama satu sinode gitu. Tapi setelah aku belajar juga, setelah aku semester 5 sekarang, karena interdenominasi itu justru yang kita dapatkan juga lebih banyak ya kan, lebih bercabang-cabang gitu. Satu dosen bisa ngomong ini, satu dosen lagi bisa ngomong hal yang berbeda gitu. Satu dosen ngomong ini, ada simpelnya kayak gini. Ada satu dosen ngomong Sungai Yordan yang tempat Yesus dibaptis itu tinggi, maksudnya dalam gitu, dalam kan. Makanya kan ada namanya baptis apa sih namanya kok gini? Baptis Salam selam. Kak. Baptis selam. Tapi ada juga yang berpendapat kalau misalnya Sungai Yordan itu dangkal, makanya ada yang namanya baptis percik gitu ya kan. Nah itu salah satu dosen lainnya tuh aja itu berbeda-beda gitu loh. Nah karena aku interdenominasi dan jujur aja lebih pusing nerimanya yang betul yang mana ya, dosen ini apa dosen ini gitu, kok beda kayak gitu. Nah karena itu tadi yang jadi dasar bener-bener tadi itu sih, bener-bener Tuhan gitu loh. Sebelum memulai mempelajari segala sesuatu ini, apalagi kita mempelajari Tuhan ya kan, doa dulu sama Tuhan. Dan ketika kita diberkati dengan hal itu dan kita kayak kan kita ini sebagai orang percaya kita punya Roh Kudus kan. Roh Kudus kan pasti kasih hikmat, pasti kasih pimpinan kan. Ketika Roh Kudus sudah kasih hikmat dan pimpinan dan oke, ini yang oke gitu, oke yang bisa masuk di otak lah segala macam, oke lah diberkati, oke aku percaya hal ini gitu. Jadi untuk menanyakan hal-hal yang bener nggak ya, kira-kira ini bener nggak ya, nah mungkin bisa diteliti sendiri ya kan. Kita di kampusku dibiasakan buat kamu cari sendiri gitu, kamu teliti sendiri gitu, secara aspek satu aspek lain itu gimana gitu, silakan teliti sendiri gitu supaya proof itu betul gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Jadi karena itu sih banyak pertanyaan sih, justru banyak pertanyaan ketika masuk satu kampus yang interdenominasi gitu, karena acaranya berbeda-beda. Tapi ya itu tadi, buat teman-teman yang mau masuk teologi maybe ya kan, benar-benar kita harus doa dulu sebelum belajar, sebelum meneliti sesuatu itu benar-benar harus doa dulu, karena ya kita mau belajar tentang Tuhan gitu ya, otomatis kita minta Tuhan juga yang buat membekali kita kayak gitu sih. Jadi intinya kalau misalnya itu memberkati aku pribadi gitu dan aku percaya akan hal itu, aku ya percaya gitu loh. Kayak pernah nggak sih kalian dapat pertanyaan, jangan pernah tanya kenapa sama Tuhan karena itu punyanya Tuhan gitu loh. Kita nggak tahu jawabannya apa gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang jawabannya kita nggak tahu ya, karena Tuhan sendiri yang jawab gitu. Tapi aku yakin sih ketika kita minta Tuhan hikmat, minta Tuhan pengertian, Tuhan pasti kasih hikmat sih. Tuhan pasti kasih pengertian yang mana yang betul, yang mana yang enggak, kayak gitu sih. Gitu dari aku. Oke, thank you Kak Bella. Bener banget sih ya. Tadi sempat disinggung Kak Bella, kalau aku boleh nambahin sih, kalau kita tahu semuanya, berarti kita nggak ada bedanya dong sama Tuhan gitu kan. Justru Betul. karena Tuhan yang menciptakan segalanya, dia yang maha tahu kan. Jadi, it's okay buat ada beberapa hal yang kita nggak tahu, kayak gitu. Nah, next lanjut ke Anggun. Kalau menurut Anggun gimana nih, Gun? Tentang misalnya yang kita pelajari, yang kita tahu ini ternyata nggak benar gitu kan tadi.
ya manusia kan terbatas gitu ya kan. Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, manusia itu punya batasan gitu ya. Manusia itu terbatas gitu. Kalau Tuhan terbatas enggak, cuma Tuhan sendiri yang bisa membatasi Tuhan gitu. Jadi eh, kalau ditanyain, misal nih kalau yang kita ketahui, yang kita percayai selama ini salah atau nggak bener gimana. Nah, kita kan punya iman gitu ya, kita punya iman gimana sesuatu yang kita percaya itu, ya kalau kita percaya ya, ya percaya, karena percaya, iman dan rasio itu harus berjalan beriring, harus berjalan bersamaan gitu. Gimana cara kita membuktikan kebenaran iman kita mengkomunikasikan iman kita itu. Jadi sesuatu yang kita percaya, misal gimana ya, kalau suatu nanti kita salah lah, tergantung iman gitu loh. Kita kan punya iman gitu, kamu percaya enggak gitu, salah bener itu kan perspektif orang beda-beda gitu. Misal satu hal sepele aja, oh Kak Elbi percaya, aku enggak gitu. Ya, percaya percaya enggak atas suatu kebenaran itu kan nanti akan apa ya, berjalan seiringnya juga iman kita dan rasio kita seiring tuh, apa, jalan bareng gitu tuh, gitu sih. Kalau ditanya terus gimana ya, ya ya nggak tahu gitu ya, ya kita sebagai manusia yang terbatas, kita bisa apa gitu. Masa kita harus tahu semua kebenaran? Tuhan tunjukkanlah kebenaran semuanya gitu ya, ya nggak bisa gitu, nggak bisa nuntut, karena kita itu terbatas. Banyak hal Iya, yang kita nggak terkait benar salah juga apa ya, relatif, karena setiap orang nggak bisa membenarkan suatu hal yang sama. Aku agak benar, oh kalau yang lain anggap salah gitu. Jadi kalau yang kita percayai, yang kita ketahui saat ini tuh salah, ya gimana, ya balik lagi kita gitu. nah, Betul oke. sih. Tapi aku boleh Oke. nambahin sedikit nggak? Wah, Betul sih sama. tadi yang dibilang Anggun. Tapi yang harus kita ingat adalah basicnya kita kan adalah Alkitab ya kan. Untuk buku-buku dan lain-lain itu belum tentu ya kan kebenarannya kayak Ya, gimana gitu loh. Jadi kebenaran menurut LB mungkin kayak gini menurut buku itu ya. Kalau kebenaranku mungkin nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya Alkitab, kita sendiri, kita semuanya tahu bahwa Alkitab ini sesuatu yang tanpa salah gitu. Alkitab itu nggak salah gitu. Alkitab itu nggak apa sih ngomongnya, bahasa teologinya ada yang tahu nggak guys? Komen ya, aku lupa. Jadi Alkitab itu tanpa salah. Jadi kebenaran itu yang mutlak itu ya kita pelajarin dari mana? Dari Alkitab gitu. Jadi kalau bisa sih, kalau misalnya mau bingung ya kan, misal nggak tahu misal ayat ini betul nggak ya kira-kira kayak gini. Kok ada salah satu frasa yang lagi diteliti sama temanku juga soal Yesus